Baik, perkenalkan nama saya Ferdinandus Nerdi, NIM 193309. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil tentang Koperasi Sinar Harapan, di mana untuk sejarah koperasi ini berdiri pada tahun 1906, tepatnya di tanggal 28 Oktober, dengan tujuan untuk membantu perekonomian dan mempererat tali persaudaraan di masyarakat sekitar koperasi. Untuk mengambil judul ini kemarin karena kebetulan saya mengambil KP-nya itu tentang Koperasi Simpan Pinjam, dan saya KP-nya itu di Koperasi Sinar Harapan. Untuk koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam. Bagaimana koperasi ini adalah merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, termasuk dalam membantu perekonomian masyarakat setempat. Untuk visi misi dari perusahaan ini, yang pertama itu visinya koperasi yang maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri, yaitu independen, swadaya, dan solidaritas. Untuk misinya sendiri, meningkatkan kualitas pendidikan pengkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota. Untuk struktur organisasi dari Koperasi Harapan sendiri yaitu seperti ini, bagaimana rapat anggota, penasihat, dan pengurus itu saling merangkul. Oke, langsung saja ke studi kasusnya. Itu adalah sebuah studi kasus pada Koperasi Harapan dengan menggunakan salah satu metode weight product atau VPM. Contoh perhitungan weight product manual ini yaitu menentukan pilihan karyawan tetap pada Koperasi Sinar Harapan. Nah, di sini diberikan 5 pilihan, 5 nama dari karyawan Koperasi Sinar Harapan. Yang pertama itu Safe, di mana termasuk A1, Paul A2, Ferdi A3, Yos A4, Fandri A5. Nah, untuk kriteria dari pemilihan karyawan tersebut, yang pertama itu adalah kejujuran, kehadiran, kesopanan, ramah, kerja keras, wawasan, dan kerjasama tim. Nah, adapun nilai dari masing-masing alternatif dari setiap kriteria, yang pertama itu adalah kita masuk ke tahap. Bagaimana tahap 1 adalah penentuan bobot kriteria dalam alternatif. Per kriteria pengambilan keputusan memberikan bobot kriteria sebagai berikut. Bagaimana W in sama dengan W in min 1, begitu juga dengan W in min 2. Bagaimana rumusnya adalah W in sampai dari kriteria karyawan tersebut sampai ke kriteria yang ketujuh. Nah, untuk W in ini yang pertama itu adalah ini 4 3 3 4 3 3 5, di mana penilaian tersebut berdasarkan tabel berikut. Yang pertama itu adalah alternatif kriteria spesifikasi penilaian yang sangat tinggi, itu yang pertama. Yang kedua itu tinggi, yang ketiga cukup, yang keempat itu adalah rendah, yang terakhir atau kelima itu adalah sangat rendah. Dan nilai-nilai alternatif per kriteria karyawan kontrak yang direkomendasikan menjadikan karyawan tetap disajikan dalam bentuk tabel dan beri nilai secara acak, sehingga dengan rentang 0 sampai dari 0. Yang pertama itu adalah alternatif. Bagaimana alternatifnya tadi? Kita sudah mengisikan dengan A1 ataupun seperti nama-nama Safe, Paul, atau Ferdi ini. Di sini kita menggantinya dengan alternatif A1, di mana untuk C-nya itu dari kriterianya itu kita beri nilai 8 dari A1 ini. Alternatif A1 menjadi ke kriterianya itu kita kasih nilai dengan 8, 0,8 seperti itu. Begitu juga untuk alternatifnya itu, untuk C2-nya itu kita kasih 0,8 dan seterusnya. Begitu juga dengan sampai input penilaian di C7 ini. Bagaimana untuk alternatifnya itu A1-nya itu di C7 itu kita kasih nilai 0,6. Begitu juga selanjutnya. Nah, untuk tahap kedua ini, normalisasi bobot kriteria dari masing-masing bobot kriteria. Sebelumnya dilakukan normalisasi bobot kriteria terlebih dahulu dengan tujuan untuk membandingkan nilai parameter antara nilai bobot kriteria yang satu dengan yang lainnya, sehingga bobot kriteria sama dengan N, J sama dengan 1, WJ sama dengan 1. Dengan cara ini adalah rumus dari bobot kriterianya, WJ sama dengan W in 1J. Nah, dari bobot kriteria sebelumnya yaitu W sama dengan
4,3,4 ini 3,5. W ini merupakan indeks ke J. Jadi untuk WIN 4 WIN 1 sama dengan 4 WIN. Begitu juga sampai ke 5 seperti ini. Nah, merupakan jumlah dari WIN yaitu 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 5 sama dengan 25. Ini hasilnya. Jadi untuk normalisasi bobot WJ sama dengan atau WJ, W1, W2, W3, W4, W5 sampai dengan W7 menjadi W1 sama dengan 4. Nah, 4 ini diambil dari ini, dari sini. Nah, begitu juga selanjutnya itu 3. Nah, 3 ini diambil dari sini. Begitu juga selanjutnya itu ambil lagi 3 dan ke bawahnya. Untuk angka di bawah ataupun di pembagian ini diambil dari WIN J merupakan jumlah dari WIN ini. Ini diambil semua dan dibagikan. Nantinya hasil dari 4 ini seperti ini. Seandainya W1 sama dengan 4 dibagi 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 5 sama dengan 25. Nah, 4 bagi 25 sama dengan 0,16. Begitu juga W2. Dari W2 ini kita ambil saja contoh dari sini, yaitu bagaimana 4 kan sudah masuk ke sini. Terus kita akan masuk ke W2, dimana kita ambil 3 ini masuk ke sini untuk menjadi pembagian bagaimana untuk hasil di bagian bawah pembagiannya itu tetap sama di 25. Nah, di mana 3 bagi 25 sama dengan 0,12. Begitu juga selanjutnya W3 sama dengan 3, ambil 3 dari sini masuk ke sini. Nah, untuk pembagian di bawahnya itu tetap ambil menjadi 25 menjadi 0,12. Begitu juga selanjutnya sampai dengan W7. Nah, sehingga total bobot setelah normalisasi menjadi W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5 tambah W6 tambah W7 sama dengan 1, yaitu 0,16 tambah 0,12 tambah 0,12 tambah 0,16 tambah 0,12 tambah 0,12 tambah 0,2. Nah, ini diambil dari hasil normalisasi di atas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap 3, penentuan kategori dari masing-masing kriteria. Kategori kriteria yang ada di perusahaan hanya ada satu kategori, yaitu kriteria keuntungan atau BINEF. Jadi untuk bobot yang sudah dinormalisasi nantinya dibuat untuk peningkatan akan bernilai positif. Langsung ke tahap 4, bagaimana menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. Sj sama dengan ini adalah rumus dari vektornya. Untuk perhitungan sederhananya, kalimat kembali lihat tabel 2 di atas pada baris A1. Masing-masing alternatif per kriteria memiliki nilai sebagai berikut. Bagaimana ini tadi tabel 2-nya. Alternatifnya itu seperti ini. Di sini masing-masing punya kriteria ataupun nilai kriterianya masing-masing. Nah, di sini A1 garis miring C1 sama dengan 0,8, begitu juga selanjutnya sampai dengan C7, A1 C7. Pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing alternatif per kriteria tersebut dengan bobot yang sudah dinormalisasi sebelumnya, di mana pangkat sesuai kategori kriteria yang bernilai positif. Perhitungan vektor S pada baris A1 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah S1 sama dengan X11 dipangkatkan dengan W1 sama dengan X12 dipangkatkan dengan W2, begitu juga sampai dengan X17 dipangkatkan dengan W7. Nah, ini adalah rumus dari vektor S. Nah, untuk S1 sama dengan 0,8 pangkat 0,16. Nah, untuk angka 0,8 ini kita ambil dari A1, alternatif A1 ini dengan kriteria C1 yang ini
itu 0,8. Kita masukkan ke dalam S1 tadi untuk bisa menormalisasinya. Nah, seperti ini. Begitu juga selanjutnya bagaimana X12 pangkat V2 sama dengan 0,8 pangkat 0,12. Nah, untuk hasil dari 0,16 atau 0,12 ini adalah kita ambil dari hasil perhitungan ini, dari perhitungan V1. Ini adalah hasil 4 bagi 25 tadi sama dengan 16. Nah, itu adalah kita masukkan ke dalam pangkatnya tadi. Nah, begitu juga selanjutnya sampai dengan 0,6 pangkat 0,2. Nah, hasil dari S1 ini adalah 0,755270. Dan perhitungan vektor S pada baris A2 dan sampai A5 adalah sebagai berikut. Bagaimana hasilnya itu adalah tinggal kita penambahan atau pangkatkan dan kalikan. Bagaimana kita 0,8 pangkat 16 dikali 0,8 pangkat 12. Nah, ini adalah hasil dari 0,8 kali 0,8 pangkat 16 dikali 0,8 pangkat 12. Begitu juga sampai selanjutnya adalah hasil dari S2 tersebut adalah 0,76401. Nah, begitu juga selanjutnya di S3. Bagaimana S3 ini adalah 0,6 pangkat 16 dikalikan dengan 0,8 pangkat 12 dan sampai dengan S5. Nah, untuk masing-masing hasil ini nanti akan dilanjutkan di tahap kelima. Bagaimana kita menentukan nilai vektor yang akan digunakan untuk menghitung presesi FI atau untuk peningkatan formula sebagai berikut. Nah, ini adalah formulanya seperti ini, atau dengan persamaan sederhananya seperti ini. Jadi hasil untuk menghitung presesi FI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah F1 ini untuk angka yang di atas ini diambil dari hasil S1. Bagaimana S1 hasilnya tadi 0,755 270. Nah, di sini kita pasangkan di atasnya, lalu dibagi kembali oleh hasil seluruh anggota S2 ini. Bagaimana untuk pembagiannya itu kita tambahkan 0,775 tambah 0,76 ini 0,7611 sampai seperti ini, sampai di 0,673173. Nah, untuk hasilnya adalah 0,75 bagi S1 sampai S5 sama dengan 0,215741. Nah, begitu juga selanjutnya. Tinggal kita ambil seandainya untuk S2-nya itu kita taruh di atasnya, lalu dibagikan kembali dengan hasil perkalian antara dengan hasil penambahan penjumlahan dari S1 sampai dengan S5. Itu juga sampai dengan F5 ini. Nah, untuk tahap 6 adalah tahap terakhir, bagaimana mencari tertinggi dari hasil perhitungan vektor. Nah, dilihat dari perkalian penambahan di atas, bisa dijelaskan bahwa untuk hasil yang paling tinggi ataupun perankingan menunjukkan nilai tertinggi, sehingga dengan kata lain F2 merupakan pilihan alternatif terbaik. F2 merupakan vektor F dari alternatif kedua A2 atau yang kita terapkan tadi atas nama Paul. Jadi karyawan yang bernama Paul layak untuk dijadikan acuan untuk direkomendasikan menjadi karyawan tetap di perusahaan Koperasi Sinar Harapan per kriteria dan penilaian alternatif per kriteria yang diberikan oleh pihak kepala bagian. Nah, ini adalah hasil dari F1 sampai F5. Di sini kita bisa tetapkan bahwa untuk menjadi karyawan tetap pertama adalah bagaimana F2 ini atas nama Paul 0,2182338. Ini adalah hasil yang sangat tinggi di sini. Baru disusul oleh Safe, bagaimana F1 ini adalah 0,215741. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga atas bimbingannya selama beberapa bulan ini ataupun selama satu semester ini. Mohon bila ada kesalahan maupun dengan berbagai macam
terkendala sehingga tidak bisa mengikuti berbagai proses perkuliahan. Mungkin ada yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.